Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mushalah as-sabiq yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini seperti biasanya kita akan melanjutkan pembahasan kita pada buku yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang di dalam kitab ini atau buku ini terhimpun sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan adab, yang berkaitan dengan akhlak, yang berkaitan dengan fikih dan seterusnya dari pembahasan-pembahasan yang ada dalam syariat Islam. Jamaah sekalian, pada pertemuan yang lalu atau pekan yang lalu, yakni Selasa pekan yang lalu, kita masih berada di hadis yang sama, yaitu hadis yang ke-13, hadis dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni Anas adalah pelayannya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis kita ini, yaitu hadis ke-13 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian mencintai untuk saudaranya apa yang ia sukai, yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau dan juga oleh Al-Imam Muslim di dalam sahih beliau. Kemudian pada pekan yang lalu kita membacakan syarah dari Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dan kita meluaskan yakni yang bertentangan dengan kelaziman hadis ini, yaitu permasalahan al-hasadu, yaitu permasalahan iri dan dengki kepada saudara kita sesama muslim. Ya, kita bacakan keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam salah satu karangan beliau, yaitu yang berjudul Kitabul Ilmi. Kitabul Ilmi adalah buku yang disusun di dalamnya adab-adab di dalam menuntut ilmu syar'i. Kemudian di dalam kitab tersebut beliau menyebutkan
Di antara hal yang wajib dijauhi dan ditinggalkan oleh para penuntut ilmu adalah sifat iri dan dengki kepada saudaranya yang lain sesama penuntut ilmu dan juga sama kaum muslimin secara umum. Kita membacakan ketika itu syarah dari Syekh Utsaimin tentang permasalahan hasad merupakan akhlak yang tercela dan merupakan akhlaknya orang-orang Yahudi, ya. Kita sebutkan di sana ada 10 bahaya yang siap mengancam, yang siap yakni menimpa orang yang tertimpa hasad atau yang akan hasad. Ya, ada 10 bahaya atau 10 kerugian bagi orang yang hasad yang disebutkan oleh beliau di dalam kitabnya. Ada yang masih ingat 10 poin tersebut? Satu orang satu ya. Dari Pak Arfah tentang bahaya hasad. Satu, Pak. Orang yang hasad itu dia serupa dengan Yahudi. Ya, sifat hasad itu merupakan sifat yang melekat pada orang-orang Yahudi. Maka bagi kaum muslimin agar meninggalkan sifat tersebut karena menyerupai orang-orang Yahudi. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Iya. Pak Kino hadir enggak? Enggak hadir. Oh iya. Pak Oman hadir Selasa yang lalu. Hadir. Iya, Pak, sebutkan. Bahaya sifat hasad, iri atau dengki. Ya, membenci takdir Allah yang Allah takdirkan kepada saudaranya. Kenapa? Dijelaskan oleh Syekh di situ bahwasanya seseorang itu mendapatkan nikmat tidak lepas merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hasad kepada saudaranya, berkonsekuensi dia membenci takdir Allah kepada saudaranya. Ya, Pak Wahyu. Bagaimana caranya itu? Dengan apa? Betul, orang yang hasad, yakni sifat hasad ini akan memakan kebaikan sebagaimana api yang akan membakar kayu. Karena umumnya orang yang hasad itu akan bertindak yang tidak baik kepada saudaranya. Dengan itulah yakni kebaikannya berkurang. Seperti contohnya dia menggibah yakni saudaranya yang ia tidak suka, kemudian dia menzoliminya baik dengan lisan atau dengan perbuatan, yang dimana nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban atas kezoliman tersebut. Kalau orang ini yakni sudah tidak memiliki pahala, maka ia akan menanggung keburukan orang yang ia zolimi di dunia. Karena hasad ini biasanya umumnya akan menimbulkan yakni kerusakan-kerusakan, kezoliman-kezoliman bagi orang yang dihasati. Kemudian Pak Anto. Hasad itu menafikan kesempurnaan iman. Karena kesempurnaan iman adalah salah satunya hasad itu dia menafikan kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman adalah sebaliknya berarti, yaitu mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan tersebut untuk dirinya. Itu adalah yakni tuntutan kesempurnaan iman. Adapun hasad dia bertolak belakang. Hasad adalah membenci nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya, ya, dan umumnya malah senang ketika keburukan menimpa saudaranya yang sedang ia hasati. Kemudian antum Abu Aisyah nggak hadir. Pak Aziz, sebutkan satu bahaya dari sifat hasad. Ingat nggak? Pak Sumasari ingat? Apa? Bahaya hasad, sifat iri dengki. Pak Imam. Apa bahaya hasad? Ada 10. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Usman hadir nggak? Hadir apa hadir? Oh, nggak hadir.
Apa bahaya hasad, Utsman? Tahu enggak? Tahu hasad enggak? Apa itu? Iri, dengki. Ya, ada 10 yang sudah disebutkan. Baik, kita lanjut di sini syarah dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Beliau mengatakan wa fil jumlati fayan bagi lil mu'min ay yuhibba lil mu'minin ma yuhibbu li nafsihi wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi fa in ra'a fi akhihi al muslima naqsan fi dinihi ijtahada fi islahihi. Beliau mengatakan, yaitu Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam karya beliau yang mensyarah Al-Arba'in An-Nawawiyah dengan judul Jami'ul Ulum wal Hikam. Ibnu Rajab beliau mengatakan wa fil jumlah, kesimpulannya, fayan bagi lil mu'min, hendaklah seorang yang beriman itu ayyuhibba lil mu'minin ma yuhibbu li nafsihi. Ya, kesimpulannya, hendaklah seorang yang beriman itu mencintai untuk saudaranya mukmin yang lain apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ini sudah sering kita luaskan dan sering kita ulang dan kita kasih beberapa contohnya. Maka kesimpulannya, hendaklah seorang yang beriman itu mencintai bagi saudaranya yang beriman juga apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri, baik yang berkaitan dengan dunia dan juga yang berkaitan dengan akhirat. Ya, segala sesuatu yang kita cintai dari dunia ini, maka kesempurnaan iman, hendaknya kita juga mencintai kenikmatan dunia tersebut ada pada saudara kita. Ya, kemudian segala sesuatu yang kita cintai berkaitan dengan akhirat, maka hendaknya kita juga menginginkan saudara kita itu bisa mengamalkan apa yang kita amalkan dalam masalah-masalah akhirat. Ya. Wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi. Dan kesimpulannya juga, hendaklah membenci keburukan bagi saudaranya yang beriman sebagaimana ia membenci keburukan apabila menimpa dirinya sendiri. Nah, ini adalah tuntutan dari kesempurnaan iman, yaitu mencintai untuk saudaranya apa yang kita cintai dan membenci keburukan yang bisa jatuh kepada kita agar tidak terjatuh kepada saudaranya yang lain. Fa in ra'a fi akhihi al-muslima wa in ra'a fi akhihi al-muslimi naqsan fi dinihi ijtahada fi islahi. Apabila kita melihat pada saudara kita itu ada kekurangan di dalam agamanya, maka kita bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada saudara kita. Ya, Al-Hafidz Ibnu Rajab beliau mengatakan, apabila kita melihat pada saudara kita kekurangan di dalam masalah kebaikan agamanya, maka kita bersungguh-sungguh, yaitu dengan memperbaiki kekurangan yang ada pada saudara kita. Ini kan masuk dalam sabda beliau, ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu an-nasihatu. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Di antaranya nasihat kepada seluruh kaum muslimin. Nah, kalau kita melihat kekurangan pada saudara kita, hendaklah kita berusaha untuk memperbaikinya dengan cara menasihati, dengan cara memberitahukan kekurangannya tersebut, ya, dengan catatan tidak di hadapan umum, yaitu harus dengan cara 4 mata di dalam menasihati. Kemudian selesai berarti hadis kita yang ke-13. Sampailah kita kepada faidah dari hadis yang ke-13. Beliau mengatakan, mimma yustafadu minal hadithi an yuhibbal muslimu li akhihi al muslimi ma yuhibbu li nafsihi wa yakrahu lahu ma yakrahu laha. Yang pertama, baca siapa? Seorang Abu Aisyah. Di antara kandungan hadis ini adalah yang pertama, hendaklah seorang muslim mencintai untuk saudara seislamnya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri dan membenci untuk apa yang dia benci untuk dirinya sendiri. Ini sudah diulang terus menerus dalam penjelasan hadis kita yang ke-13.
Yang pertama beliau mengatakan, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, pensyarah kitab Al-Arba'in ini. Yang pertama, hendaklah seorang muslim itu mencintai atau menyukai untuk saudaranya. Ya, saudaranya di sini yang dimaksud adalah saudaranya sesama muslim, ya, bukan seluruh manusia, tapi yang dimaksud saudara di sini adalah saudara sesama muslim, karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka semua adalah bersaudara. Maka yang dimaksud saudara di sini adalah saudara seiman. Saudara seiman, bukan seluruh manusia. Ya, bukan seluruh manusia. Karena beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di sini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tidak beriman, maksudnya tidak sempurna keimanan seseorang sampai ia mencintai untuk saudaranya. Saudaranya yang dimaksud di sini adalah seluruh kaum muslimin, bukan saudara senasab saja, bukan, tapi semuanya, selama mereka adalah saudara seiman. Adapun manusia yang lain tidak masuk di dalam hadis ini. Ya, adapun orang-orang kafir tidak masuk dalam hadis ini. Walaupun hal yang dituntut kita berbuat baik kepada mereka, orang-orang di luar Islam, kita dituntut untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, selama mereka tidak dalam ranah peperangan bersama kita kaum muslimin. Ya, termasuk bentuk kebaikan kepada mereka adalah mendoakan mereka agar masuk ke dalam agama Islam. Ya, mengajak mereka agar masuk ke dalam agama Islam. Itu adalah hal yang dituntut, hal yang matlub bagi kita, agar mengajak mereka serta mendoakan mereka agar masuk dalam agama Islam. Ya, adapun kalau sudah meninggal dunia, maka nggak boleh lagi kita doakan mereka, sudah selesai urusannya. Kalau masih hidup boleh kita doakan kepada mereka agar masuk ke dalam agama Islam, agar diberikan hidayah. Ya, faedah yang pertama, hendaknya seorang muslim mencintai untuk saudaranya yang muslim apa yang ia cintai untuk dirinya. Ini sering ya kita sudah ulang. Wa yakrah lahu ma yakrahu laha, dan membenci untuk saudaranya apa yang ia benci untuk dirinya. Ini merupakan tuntutan dari kesempurnaan iman, ya, bukan aslul iman, bukan pokok dari keimanan. Yani maksudnya kalau ada orang yang bertentangan dari hadis ini, contohnya bagaimana? Senang kalau saudaranya susah, sedih kalau saudaranya itu senang. Kan kebalikan dari hadis ini, senang kalau saudaranya susah, sedih kalau saudaranya senang. Kan terbalik dengan hadis ini. Apakah dikatakan tidak beriman di situ dia kafir, murtad, atau kesempurnaan imannya hilang? Kesempurnaan imannya yang hilang. Yakni kalau ada orang yang mengamalkan, yang melakukan kebalikan dari hadis ini, tidak dikatakan dia kafir. Tidak dikatakan dia kafir, tidak. Ya, kalau ada orang yang bertentangan dengan hadis ini, dia senang kalau saudaranya susah, dia sedih kalau saudaranya senang, tidak dikatakan orang ini tidak beriman. Maksudnya tidak beriman, tidak dikatakan orang ini kafir, enggak. Hanya saja kesempurnaan imannya itu kurang. Tuntutan kesempurnaan iman adalah suka apabila saudaranya senang, dan sedih apabila saudaranya itu susah. Nah, itu adalah tuntutan kesempurnaan iman. Bukan berarti kalau ada orang yang tidak mengamalkan hadis ini dikatakan kafir, enggak. Hanya saja kesempurnaan imannya itu kurang, tidak sempurna. Makanya diartikan tidak sempurna keimanan kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Itu faidah yang pertama. Faidah yang kedua, at-targhibu fi dzalika linafi kamalil imanil wajibi. Ini dia. Linafi kamil imanil wajibi,
anhu hatta yakuna kadzalik. Yang kedua, Abu Aisyah lanjut. Motivasi untuk menerapkan perkara ini sebab kesempurnaan iman bersifat wajib adalah dinafikan dari diri seorang sampai dia menerapkan perkara tersebut. Iya, yang kedua faidah dari hadis kita ini at-targhib. Targhib artinya adalah memotivasi, mendorong. Ya, agar kita berbuat baik kepada saudara kita, agar kita tidak berbuat buruk kepada saudara kita. Dorongan agar kita itu senang kalau saudara kita senang, dan sedih atau susah apabila melihat saudara kita susah. Targhibu fi dzalika, at-targhibu fi dzalik. Linafi kamalil imanil wajibi anhu hatta yakuna kadzalik. Kenapa didorong untuk kita berbuat baik, untuk kita senang kepada saudara kita? Karena dinafikan kesempurnaan iman yang wajib sampai kita itu senang kalau saudara kita itu senang, bahagia. Ya, kalau orang yang suka saudaranya susah, kemudian sedih kalau saudaranya senang, disempurnakan, diangkat, dinafikan kesempurnaan iman pada orang tersebut. Maka sebaliknya, di sini terdapat dorongan bagi kita untuk bahagia kalau saudara kita bahagia, dan sedih kalau saudara kita sedih. Ya, karena itu merupakan, ya, ini tuntutan dari kesempurnaan iman. Kemudian faedah yang ketiga, beliau mengatakan annal mu'minina yatafawatuna fil imani. Yang ketiga, Abu Aisyah, Kaum mukminin bertingkat-tingkat dalam iman mereka. yang ketiga faedah di sini adalah orang yang beriman itu bertingkat-tingkat di dalam keimanan, yaitu keimanan sesama kaum muslimin, sesama orang yang beriman adalah bertingkat-tingkatnya, terbukti jelas. Ya, ada orang mukmin yang imannya sempurna, ada orang yang beriman imannya itu kurang. Jadi kita ini imannya berbeda-beda, bertingkat-tingkat, nggak sama semuanya, berbeda-beda. Sama juga dalam mengamalkan syariat Islam berbeda-beda. Ada yang dipermudah untuk puasa sunnah, ada, ya kan? Ada yang dipermudah untuk bangun sholat malam, ada, ya. Ada juga yang dipermudah untuk bersedekah, macam-macam. Ada yang dipermudah untuk membaca Al-Quran secara istiqomah, tapi yang lain enggak. Ya, dalam mengamalkan syariat Islam juga berbeda-beda. Enggak semuanya itu bisa sama, tidak semuanya itu bisa seragam. Ya, berbeda-beda. Ada yang dibukakan pintu puasa, ada yang dibukakan pintu sholat. Makanya Al-Imam Malik beliau mengatakan, innallaha qassama alaikum azraqakum. Kata Imam Malik, beliau mengatakan sungguhnya Allah yakni membagi rizki-rizki kalian. Rizki kalian itu terbagi, ya, dibedakan. Ada yang dibukakan kepada kalian pintu puasa, ada yang dibukakan kepada kalian pintu sholat, ya, ada yang dibukakan bagi kalian pintu al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, ada yang dibukakan kepada kalian pintu ilmu, macam-macam, berbeda-beda. Sama juga di sini, ada orang yang mengamalkan hadis ini, ada yang senang kalau saudaranya senang, yang sulit kalau saudaranya susah, tapi ada juga yang enggak. Terbukti bahwasanya ada juga orang yang hasad, ada enggak? Ada. Berarti keimanan sesama kaum mukminin berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Dalam satu rumah pun bertingkat-tingkat, tidak sama keimanannya, berbeda antara suami dengan istrinya, antara ayah dengan anaknya, antara anak dengan ibunya, berbeda-beda, tidak sama. Ya, tingkatan keimanannya berbeda-beda. Ada yang berlebih, ada yang kurang. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Di sini menunjukkan dari hadis ini bahwasanya tingkatan keimanan seseorang itu berbeda-beda. Ya, tingkatan keimanan seseorang itu berbeda-beda. Ada yang bagus, ada juga yang tidak bagus. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Kemudian yang keempat, at-ta'biru bi akhihi fihi istitafil lil muslimi li an yahsula minhu li akhihi dzalika. Baca lagi ya, Aisyah. Keempat, penggunaan ungkapan saudaranya bertujuan untuk menumbuhkan kasih sayang
sayang kepada seorang muslim agar hal tersebut diterapkan untuk saudaranya. Iya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di sini beliau mengungkapkan dengan lafaz akhihi, yaitu saudaranya. Untuk apa? Agar mempererat, agar menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kepada saudaranya, sesama muslim, bukan saudara senasab di sini, tapi saudara sesama muslim. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan dengan akhihi, ya, saudaranya, agar menumbuhkan kecintaan, agar menumbuhkan kerekatan di dalam hubungan persaudaraan. Ya, sebagaimana Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Masih berapa menit Isya? Masih 15 menit. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Di sini kan mengatakan bahwa setiap mukmin itu kan bersaudara dan setiap mukmin itu kan harus mencintai sesama mukminnya sebagaimana halnya hadis ini. Nah, di sini dilematisnya kita, terkadang kita bersaudara baik senasab maupun tidak senasab, ya terkadang kita mereka lebih baik menasehati bahkan memberikan yang terbaik buat mereka. Cuma mereka terkadang menyalahartikan hal tersebut, terutama untuk masalah akidah atau masalah agama. Kita sarankan untuk sholat ke masjid, wajib hukumnya bagi laki-laki. Terkadang mereka menunjukkan tidak wajib, ini cuma nama kadang kita memahami, kita menjelaskan, dia membantah hal itu. Apakah kita cukup untuk memberikan ini sebagaimana? Karena soalnya kalau kita mendukung justru tambah renggang persaudaraan tersebut, gitu. Iya. Nah, sedangkan kita di sini wajib untuk menyampaikan, wajib kita. Sedangkan kalau sudah kita nasihati itu terkadang itu membuat kerenggangan persaudaraan kita karena merasa kita ini paling benar atau paling menggurui gitu ya. Iya, di sini tadi disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dengan perkataannya yang patut dicatat dengan tinta emas. Beliau mengatakan fa in ra'a fi akhihi naqsan fi dinihi ijtahada fi islahihi. Kalau kita melihat pada saudaranya, saudara kita yang muslim ada kekurangan di dalam agamanya, maka kita bersungguh-sungguh untuk memperbaiki, menambal kekurangan tersebut. Maka pertanyaan ini berkaitan dengan nasihat dari Al-Hafidz Ibnu Rajab. Ya, terkadang kita memberikan al-amru bil ma'ruf, menasihati saudara kita dengan maksud kita menginginkan saudara kita itu baik, yakni bisa mengamalkan agama secara sempurna agar dia bisa sholat berjamaah seperti kita, agar dia bisa menuntut ilmu sama seperti kita. Namun terkadang tanggapannya adalah berbeda, ya, seperti kita dianggap, yakni apalagi kalau kita lebih muda daripada orang yang akan kita kasih tahu, kita akan dianggap seperti apa? Menggurui lah, kemudian merasa paling benar lah, atau dianggap kamu masih bau kencur, padahal kita sudah pakai minyak wangi tapi dibilang masih bau kencur. Orang Manado bilang masih apa? Masih sepanggal. Kamu ini masih sepanggal, kamu ini masih muda, nggak tahu apa-apa. Saya ini yang sudah berkarat lebih tahu daripada Anda. Lalu bagaimana sikap kita? Yang pertama, tetap kita memberikan nasihat kepada orang tersebut dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang bagus, dengan adab yang mulia. Kenapa? Karena itu adalah konsekuensi dari kesempurnaan iman kita. Kita ingin agar saudara kita bisa sholat berjamaah sebagaimana kita bisa sholat berjamaah. Dan harus diperhatikan uslub cara di dalam menasihati saudara kita tersebut, ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Kemudian kalau memang kita yang menasihati dia marah, nggak suka, maka carilah orang yang disegani oleh orang tersebut. Ya, siapa yang disegani oleh orang tersebut, maka kita datangi. Kita datangi dia, kita beri masukan, yakni agar si fulan ini diberikan nasihat demikian dan demikian. Karena biasanya itu juga cara yang mujarab ketika kita ingin menasihati seseorang. Tapi kalau kita yang ngomong, biasanya dia naik darah, temperamen. Tapi kalau orang yang ia segani,
biasanya itu lebih didengar daripada kita yang berbicara. Maka kita cari siapa orang yang disegani oleh orang tersebut. Siapa cari? Tanya. Tanya apa? Kita pelajari siapa orang yang dia segani. Datangi, kasih masukan. Wahai fulan, saya menginginkan yakni si fulan ini yang A, dia ini demikian dan demikian. Kasih tahu dia, barangkali dia bisa berubah. Nah, cari siapa orang yang ia segani. Ya, siapa yang ia segani. Yang ketiga, jangan lupakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki dan memberikan taufik kepada orang yang sedang kita nasihati. Ya, jangan sampai kita lupa untuk mendoakan orang-orang yang kita dakwahkan atau orang-orang yang sedang kita nasihati. Itu merupakan senjata juga yang penting bagi seorang dai dan juga bagi orang yang al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, yaitu mendoakan orang yang sedang kita didik, mendoakan orang yang sedang kita nasihati. Itu termasuk cara-cara yang bisa kita tempuh. Nanti antum lihat, kalau dia marah sama antum, carilah orang yang lain. Tapi jangan berhenti di dalam berusaha memperbaiki saudaranya. Jangan berhenti, terus dan terus. Ya, terus dan terus. Karena kita nggak mau dia terjatuh kepada kubangan maksiat dan yang lainnya dari keburukan-keburukan yang dilarang oleh syariat. Ya, Allahu a'lam. Pertanyaan yang lain? Ya, bebas pertanyaan yang lain sampai azan. Ya, Pak Arfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Iya. Bagaimana dengan saudara kita atau lingkungan kita yang tidak seiman? Iya. Bukan saudara berarti mereka. Iya. Apa dengan lingkungan kita, orang yang ada di sekitar kita? Apakah berarti kita tidak memperdulikan mereka? Iya. Atau ya tidak perlu kita ajak untuk mengenal? Ada juga fungsinya kita sebagai umat Islam adalah mendakwakan agama kita kepada yang lain yang beragama selain daripada kita. Bagaimana dengan itu, Ustaz? Iya. Iya, bagaimana dengan orang-orang yang ada di luar Islam? Tadi kita sebutkan bahwasanya termasuk bentuk berbuat baik kepada mereka adalah mendakwahkan mereka, mengajak mereka ke dalam agama Islam. Ya, berarti kita harus peduli kepada mereka juga. Ya, orang-orang yang belum masuk ke dalam agama Islam. Ya, hal yang dituntut bagi kita adalah bagaimana mereka agar bisa yakni masuk ke dalam agama Islam. Jadi enggak juga dicuekin. Kalau kita punya kemampuan, yakni punya ilmu, bisa memberikan masukan kepada mereka, silahkan. Karena al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kalau ada lingkungan kita misalkan berada dalam kekufuran, ya banyak orang-orang yang di luar Islam, maka termasuk bentuk kebaikan kita kepada mereka adalah memperhatikan mereka agar bisa masuk ke dalam agama Islam. Caranya banyak sekali. Bagaimana cara-cara kita untuk menarik mereka ke dalam agama Islam? Yang pertama adalah dengan pengamalan kita sendiri terhadap syariat Islam. Sampai mereka melihat kekurangan agama kita dengan sebab perilaku kaum muslimin yang tidak mengamalkan agamanya. Ya, lihat itu kaum muslimin mereka banyak yang mencuri, lihat itu kaum muslimin banyak yang misalkan menipu orang, korupsi dan yang lainnya. Ya, jangan sampai kita demikian. Seharusnya kalau orang di luar Islam ingin adil, yang dilihat itu bukan orang-orang yang memeluk agamanya, tapi yang dilihat adalah Islam sebagai ajaran, Islam sebagai syariat. Harus dibedakan Islam dengan kaum muslimin. Yang harus dilihat adalah Islam itu sendiri sebagai sebuah ajaran.
Kalau orang-orang yang menyandarkan diri kepada Islam dari kaum muslimin, mereka bisa saja terpleset kepada kesalahan. Bisa saja mereka melakukan sebuah kemaksiatan. Kalau melihat mereka, maka nggak akan masuk ke dalam agama Islam orang di luar ini. Kenapa? Karena lihat orang Islam mencuri, orang Islam pecah belah, orang Islam korupsi, orang Islam membunuh gitu. Karena yang dia lihat di Indonesia, lain kalau yang lihat di negara luar. Kalau di negara luar yang mayoritasnya orang-orang kafir, yang mencuri siapa? Orang kafir. Yang membunuh siapa? Orang kafir. Yang korupsi siapa? Orang kafir. Ya, kalau mereka ingin adil, harusnya yang dilihat adalah Islam sebagai agama, bukan orang-orang yang memeluk agama Islam. Juga kalau mau adil, jangan dibandingkan Indonesia. Karena Indonesia memang mayoritasnya adalah kaum muslimin, ya, yang belangsak-belangsak, yang bejat-bejat, rata-rata adalah kaum muslimin. Tapi lihat juga di negara luar, banyak yang membunuh, ya, banyak juga yang mencuri, yang mayoritasnya negaranya orang kafir, pasti yang melakukan adalah orang kafir. Ya, itu tadi kita berusaha mengamalkan syariat Islam yang kita peluk dengannya. Kemudian yang kedua, cara juga untuk menarik mereka ke dalam agama Islam dengan berlaku baik kepada mereka dalam hal-hal yang diperbolehkan. Seperti apa contohnya? Ya, muamalah yang diperbolehkan. Seperti apa? Wajibnya jujur. Ya, jujur itu kepada orang Islam dan juga kepada orang-orang yang kafir sama. Kemudian apalagi yang berbuat hal baik kepada mereka. Kemudian menjenguk mereka ketika sakit dengan harapan datangnya kita itu dia bisa masuk dalam agama Islam. Menolong mereka misalkan ketika mereka sedang sedang sulit, sedang susah, sedang failit. Boleh kita bantu mereka? Boleh. Ya, boleh kita bantu mereka. Itu hal-hal yang diperbolehkan. Adapun yang berkaitan dengan agama mereka, dengan syiar-syiar kekufuran mereka, maka di sini tidak boleh kita menolong mereka dan membantu mereka. Ya, seperti yang akan terjadi esok hari, maka kita tidak boleh dalam bentuk berbuat baik kepada mereka lalu kita ikut terjun dan membantu mereka. Ini tidak diperbolehkan karena itu menyangkut syariat kekufuran yang ada pada mereka, maka tidak diperbolehkan. Yang diboleh tadi ketika mereka sedang susah, maka boleh kita bantu. Ya, ketika mereka sedang jatuh di jalan naik sepeda motor, maka boleh kita bantu. Itulah cara-cara diantara yang bisa memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Ya, Allahu alam. Jadi kita juga harus memperhatikan mereka sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Apalagi kalau ingin berdialog sama mereka, hendaknya seorang harus memiliki ilmu. Itu wajib. Ya, jangan kita coba-coba beli Alkitab, beli Bible. Al-Quran saja kita belum hafal, tafsirnya juga kita belum baca semuanya. Coba-coba membeli Injil di Gramedia. Jangan. Ya, sebagian orang ada yang membeli kitab suci mereka. Agar apa? Katanya ingin membantah kesesatan yang ada pada mereka. Padahal dia sendiri Al-Quran belum hafal, tafsir nggak pernah baca, hadis juga dia nggak tahu, tidak pernah mempelajari syariat Islam. Jangan, ya, harus memiliki ilmunya terlebih dahulu. Jangan-jangan nanti malah syubhat mereka lah yang nancep di dalam hati kita. Ya, kalau kita ingin berdialog sama mereka, hendaklah harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Kalau tidak memiliki ilmu, maka serahkan kepada ahlinya. Dan tidak setiap orang juga ahli dalam kristolog itu. Ya, tidak semua kaum muslimin ahli dalam kristolog, ya, dalam membantah orang-orang kafir, ya, dalam membantah kesesatan-kesesatan orang kafir. Ya, kalau kita punya ilmu, punya kemampuan, silahkan. Ya, Allahu a'lam. Pertanyaan yang lain? Iya, Pak. Bertetangga.
Ketika apa? Kita tidak datang, mereka akan berdepan terus. Jadi maksud saya menasihat dengan kata-kata ini gimana sampai menjelaskan kepada mereka, kepada mereka. Paling tidak kita harus menjelaskan. Asisten kita nggak mau hadir, kita harus argumen lah. Nah itu bahasa yang dapat gimana? Iya, kasih tahu saja sudah, nggak usah eling-eling, langsung saja lakum dinukum waliyadin, sudah cukup. Kalau untuk hal yang demikian kita nggak bisa Pak, ya mohon maaf, bukannya kita nggak cinta sama lu, emang bener gue nggak cinta sama lu. Kasih tahu saja dalam hal prinsip masalah akidah, dalam masalah keyakinan, saya tidak bisa gitu. Ya, adapun dalam hal-hal yang lain, tolong menolong dalam kebaikan yang lain, yang tidak ada kaitannya dengan prinsip akidah kita, maka silahkan. Tapi yang ini tidak diperbolehkan. Makanya Allah berfirman di surah Al-Mumtahinah di sini ayat 8 dan 9. Ini sudah kita bahas lalu. Allah mengatakan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Temukan surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9 tentang berbuat baik kepada orang-orang kafir bukan berarti korbankan akidah. Ya, berbuat baik kepada orang-orang kafir bukan berarti korbankan akidah. Yani syariat membolehkan berbuat baik kepada mereka asal bukan dalam prinsip-prinsip akidah dan agama kita. Di surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Itu sudah buka? Sudah. Baca artinya satu orang. Allah tidak melarang kalian. Cal. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak membarengi dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Terus. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memaringi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim. Iya, di dalam surah Al-Mumtahanah dijelaskan Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kita. Seperti yang ada di Indonesia, ahlu zimmah ini, yakni mereka tidak memerangi kita sebagai kaum muslimin. Boleh nggak kita berbuat baik kepada mereka? Boleh, silakan kita berbuat baik kepada mereka, tapi bukan yang berkaitan dengan agama, ya, bukan yang berkaitan dengan agama. Makanya Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Zadul Masir mengatakan, wa hadhil ayatu rukhsatun fi silatil ladzina lam yansabu al-harb lil muslimin wa jawazu birrihim wa in kanatil muwalatu munqati'atun. Beliau mengatakan ayat ini rukhsah. Apa rukhsah artinya? Dispensasi, diskon. Ayat ini merupakan rukhsah untuk menyambung, yakni berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kita. Kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kita. Boleh, Allah menyebutkan di sini kita tidak terlarang dalam berbuat baik kepada mereka. Kata Al-Imam Ibnu Jauzi, beliau mengatakan wa hadhil ayatu rukhsatun. Ayat ini sebagai rukhsah, yakni dispensasi atau keringanan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kita, orang-orang kafir yang tidak memerangi kita. Wa jawazu birrihim, dan bolehnya berbuat baik kepada mereka. Adapun al-muawalah, muawalah adalah loyal kepada mereka di dalam masalah agama, nggak boleh tetap munqati'atun, terputus, nggak boleh. Tapi boleh kita berbuat baik kepada mereka. Ya, kita boleh berbuat baik kepada mereka. Sama juga seperti hadis yang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau memiliki seorang ibu yang kafirah, yang kafir. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki ibu yang kafir. Ya, kemudian ibunya itu demo. Ibunya itu adalah berdemo, ngambek.
Beliau mengatakan, kuntu rajulan baron bi ummi, falamma aslamtu qalat ya Sa'du, ma hadha alladhi araka qad ahdathta, latada'anna dinika hadha aw la akul wa la ashrab hatta amut. Kata ibunya ketika Sa'ad masuk Islam, wahai Sa'ad, apa nih agamamu ini? Tinggalkanlah olehmu agama engkau. Ya, Sa'ad disuruh untuk meninggalkan agamanya. Kalau engkau nggak ninggalin agama Islam ini, ya maka saya nggak akan minum sampai saya mati. Saya nggak makan, saya tidak minum sampai saya mati. Jadi ibunya Sa'ad menyuruh Sa'ad agar meninggalkan agama Islam. Tetap dalam agamanya, maka ibunya selamanya nggak akan makan, tidak akan minum. Ini yang disebut dengan mogok makan, demo. Siapa yang buat demo ini awalnya? Ibunya Sa'ad. Ibunya Sa'ad ini orang kafir. Dia demo, dia mogok makan percis seperti keadaan kaum muslimin sebagian. Ada yang mogok makan, mogok minum karena sesuatu hal. Nah, ibunya Sa'ad, saya nggak akan makan, nggak akan minum sampai saya mati dan sampai engkau meninggalkan agama kamu. Kemudian fayuqal ya qatila ummi faqultu la taf'ali ya umma fa inni la ad'u dinihi hadza li syai'in famakathat yawman wa lailatan lam ta'kul fa asbahat qad jahidat wa makathat yawman akhar wa lailatan ukhra la ta'kul fa asbahat qad ishtadda juhduha falamma ra'aitu dzalika qultu ya umma ta'lamina wallahi law kanat laki mi'ata nafsin kharajat nafsan ma taraktu dini hadza li syai'in fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti la ta'kuli fa akalat. Ya, di sini diriwayatkan kisahnya saat tadi ibunya terus siang dan malam tidak makan dan juga tidak minum. Akhirnya kejadian ibunya saat di sini adalah mogok makan. Dia tidak makan, tidak minum sampai keadaannya itu sudah sangat parah. Ishtadda juhduha, betul-betul dia bersungguh-sungguh untuk mogok makan dan mogok minum. Lalu saat mengatakan, wahai ibuku, ketahuilah sesungguhnya kalau Allah memberikan engkau nyawa 100, satu persatu keluar, engkau mati, hidup lagi, engkau mati, hidup lagi, engkau mati, kemudian hidup lagi, engkau mati, kemudian hidup lagi, maka aku tidak akan meninggalkan agamaku sedikit pun juga. Fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti la ta'kuli. Kalau engkau mau silakan makan. Kalau engkau tidak mau maka silakan engkau tidak makan. Maka datang teguran kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Allah mengatakan tentang saat ini, tetaplah engkau berbuat baik, wasahibuhuma fid dunya ma'rufan. Maka hendaklah engkau, walaupun orang tuamu kafir, perlakukanlah orang tuamu itu dengan yang baik. Wa in jahadaka, kalau mereka berdua menyuruh untuk berbuat syirik, maka jangan ditaati. Jadi boleh berbuat baik kepada orang tua yang kafir. Kalau disuruh untuk berbuat syirik baru tidak ditaati. Intinya boleh berbuat baik kepada orang yang kafir. Adapun dalam acara-acaranya yang tadi, maka tidak diperbolehkan. Tinggal jawab saja, lakum dinukum waliyadin. Maaf Pak, kalau untuk masalah yang prinsip, masalah akidah, maka saya tidak bisa untuk terjun dan membantu dalam hal ini. Tidak bisa hadir dalam hal ini. Ya, adapun kalau hanya mengundang makan tidak terkait dengan perayaan mereka, silahkan kita boleh datang selama yang kita makan adalah hal yang halal. Ya, kalau yang kita makan hal yang haram, maka nggak boleh datang. Nggak boleh datangnya bukan karena nggak boleh datang secara mutlak, tapi yang kita makan adalah yang haram. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan yang lainnya sering ya tentang masalah perayaan mereka ini sudah sering kita bahas ketika itu di Masjid At-Taqwa, sudah lama sekali, tahun 2000 yakni 17. Ya Allah alam. Pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Ya, Giar.
Hah? Kenapa? Sama muslim bersaudara. Hah? Masya Allah. Iya, nanti adapun bermuamalah dengan para tokoh-tokoh kesesatan ada pembahasannya secara terperinci. Nanti kita akan bahas di dalam buku akidah bagaimana sikap kita terhadap para yakni tokoh-tokoh kesesatan, bukan pengikutnya ya, tapi tokohnya, betul-betul tokohnya. Nanti ada pembahasan secara terperinci dari syarahnya para ulama ya, kapan boleh memboikot mereka dan yang lainnya. Allahu a'lam. Pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan? Ya. Iya. Enggak, boleh kita menjenguk orang kafir yang sakit dengan harapan agar orang tersebut masuk dalam agama Islam. Boleh, sebagaimana Nabi yang mulia SAW menjenguk seorang yakni anak muda dari kalangan Yahudi. Maka boleh menjenguk mereka, harus dengan harapan dia bisa masuk dalam agama Islam. Ya, di situ kita bisa mendakwakan orang tersebut. Kasih tahu kalau dalam agama kami orang yang sakit ini nggak sia-sia, gitu. Bisa menghapuskan dosa, bisa menaikkan derajat. Ya, nggak tahu deh kalau dalam agama bapak bagaimana. Tapi kalau dalam agama saya ini Islam, orang yang sakit jika dia sabar, yakni nerima takdir, maka bisa menghapuskan dosanya, bisa menaikkan derajatnya. Makanya Pak masuk Islam gitu. Insya Allah ada ganjarannya ketika amar ma'ruf nahi mungkar selama kita ikhlas. Maka boleh menjenguk mereka ya, dan mendoakan mereka agar masuk ke dalam agama Islam. Semoga dengan menjenguknya kita dia bisa melihat adab dan akhlak Islami ya. Allahu a'lam. Pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan? Sudah azan. Silakan ada pertanyaan. Kita pekan depan masuk hadis yang baru. Baru 14. Allahu Akbar. Sisa berapa? Masih lama ya. Ya, barangkali cukup sampai di sini karena sudah azan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.